Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tetap sehat ya. Saya sangat bersyukur sekali bahwa ibu-ibu di masa pandemi ini tetap melakukan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Mari biarlah komunitas WBI ini akan semakin tajam, semakin dipakai oleh Tuhan, bahkan semakin memulihkan banyak ibu-ibu dalam kondisi apapun. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami sebagai ibu-ibu, sebagai istri, kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong setiap kami semua untuk kami bisa mensyukuri berbagai keadaan dengan baik. Bahkan kami percaya kalau hari ini kami bisa beribadah walaupun masih memakai Zoom, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang sederhana ini, supaya lewat firman yang sederhana ini kami boleh dikuatkan. Karena kami percaya firman-Mu adalah landasan yang akan membuat kami tetap berjalan di rencana dan kehendak Tuhan. Layakan hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan sampaikan dengan tema sudut pandang. Ya, kenapa sudut pandang? Karena seringkali ketika perbedaan itu muncul atau ketika kita berbeda dalam sudut pandang kita, maka seringkali terjadi pertengkaran. Saya sampaikan ini karena sekali waktu ada suami istri yang datang untuk minta konseling. Dan ketika mereka datang, ibu-ibu, mereka dalam kondisi ribut besar dan sudah sampai ada perkataan mau pisah atau cerai. Nah, kemudian kami berbincang sedikit apa yang menjadi masalah. Ternyata bahwa sepanjang mereka menikah, mereka ribut terus dengan apa yang namanya mengatur keuangan, mengelola ya segala sesuatu dalam keluarga mereka, karena mereka berbeda pendapat. Kemudian juga mereka tidak pernah bisa mempersatukan hati mereka di dalam setiap pendapat yang akan dieksekusinya. Terjadilah keributan dan akhirnya timbullah yang namanya pertengkaran. Dari pertengkaran yang kecil, tapi kalau itu tidak bereskan maka akan terus bertumbuh menjadi pertengkaran yang besar. Padahal kalau kita lihat, manusia seringkali bertengkar dan pertengkarannya yang dipakai alasan. Dan saya sangat kaget sekali setiap kali ada suami istri muda yang bertengkar, orang tua ikut campur, bahkan sampai ada yang nyeletuk, udah pisah saja. Waduh, berkali-kali saya ngomong di pernikahan, jangan pakai dukungan untuk berpisah, tapi dukunglah mereka untuk bersatu dalam keadaan apapun. Karena kalau sudah pisah atau cerai, itu susah untuk nikah kembali. Nah, jadi yang dicari harusnya bukan masalah yang namanya pertengkarannya, tapi sumbernya. Kenapa bisa bertengkar? Apa yang dipertengkarkan? Nah, ternyata kalau ditarik benang merahnya, maka yang dipertengkarkan adalah ketika pasangannya tidak bisa menerima usul dari dia. Ketika pasangannya tidak bisa atau tidak mau menjalankan ide-idenya, maka ribut di antara mereka berdua akan terus berjalan. Nah, kalau satu orang ini, baik istri ataupun suami, mempertahankan apa yang dia pandang itu benar. Sekali lagi, kalau suami atau istri ini dia mempertahankan apa yang dia pandang itu benar menurut sudut pandangannya, maka yang terjadi pasti pertengkaran. Karena belum tentu apa yang istri anggap benar itu benar di hadapan suami. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Tentu dalam hal ini kita mau minta hikmat dari Tuhan. Bila kita tidak ingin bertengkar, maka setiap usulan, setiap ide yang mau dijalankan, mari kita sama-sama komunikasikan dengan baik dan kita lihat dari berbagai sudut pandang sebelum dieksekusi atau dijalankan. Karena ketika semua bisa dipersatukan,
semua menjadi baik, maka waktu dijalankan itu akan menjadi baik dan sangat baik. Kenapa? Karena dua-dua dukung. Contoh, sekali waktu teman saya beli sepeda cukup mahal, di atas 60 juta. Dan kemudian waktu dibawa sepedanya, saya kaget sekali. Saya lihat, aduh, ini asal lebar. Kalau saya 1 juta tidak akan berani beli, saya bilang. Begitu lihat sepedanya kuno, tahunnya udah lama sekali. Tapi ternyata bagi orang yang beli, dia bilang begini, ini murah pisan pak, saya udah nyari lama barang ini dan ini sangat murah. Dan terakhir dia bilang sudah ada yang menawar lebih mahal dari apa yang dia keluarkan uang, atau lebih banyak, atau dia ada keuntungan istilahnya. Saya kaget sekali ya. Tetapi lihat bahwa dari sudut pandang saya, aduh ngapain beli barang kayak begini sampai puluhan juta. Tapi dari sudut pandang dia beda, dia anggap murah. Kenapa? Mungkin satu, dia punya uang ya, yang kedua juga ada hobi, yang ketiga dia sudah pengen merindukan barang tersebut, dan yang keempat tentu kualitas. Dan itulah yang membuat dia tetap berani keluarkan uang begitu banyak untuk membeli sepeda itu. Nah, hari ini mari kita ambil komitmen seperti ini. Clue-nya nih, pertengkaran tidak menyelesaikan masalah. Ketika sudut pandang berbeda, timbullah yang namanya pertengkaran. Nah, bagaimana kita supaya tidak ada di dalam lingkaran pertengkaran? Maka kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang mau kita putuskan di dalam hidup kita, mari kita lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, tentu saja sudut pandang yang paling utama adalah firman Tuhan. Jadi ketika suami atau istri memberikan usul, selain dari sudut pandang istri seperti apa, sudut pandang suami seperti apa, ingat, harus juga ambil tarik dari sudut pandang firman Tuhan. Karena ini akan membuat kesatuan hati yang kokoh di dalam menjalankan apa yang direncanakan itu. Nah, firman Tuhan berkata begini, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi terang. Jadi artinya pertengkaran itu bukan terang. Tetapi ketika kita hidup di dalam rukun, kerukunan kita adalah terang Tuhan. Ya. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow. Jadi kalau kita mau bercahaya di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam komunitas kita, maka yang perlu kita kerjakan adalah kita tidak boleh jatuh di dalam yang namanya pertengkaran. Ya. Tetapi mari lakukan segala sesuatu dalam hidup kita dengan tidak bersungut-sungut, apalagi yang namanya berbantah-bantahan. Ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita memiliki keluarga yang baik. Ya, mari kita lihat satu-satu dari ayat ini. Lakukan segala sesuatu. Apa artinya? Itu artinya adalah aktivitas dalam seluruh hidup kita. Segala sesuatu yang kita harus kerjakan adalah aktivitas. Apa itu aktivitas kita? Ya, berkeluarga, pelayanan, pekerjaan, ya, bisnis, komunitas, apa saja yang kita kerjakan setiap hari. Maka firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, itu kan di dalam Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, perhatikan, orang lebih banyak mengingatnya gini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Seringkali kan orang sampai situ, lupa. Ya, bagian kita yang utama adalah waktu kita melakukan untuk Tuhan harus dengan segenap hati. Kalau kita lakukan untuk manusia ada takarannya, ada ukurannya.
Ya, sekali nolong orang, 2 kali nolong orang, 3 kali tiba-tiba dia berbuat sesuatu yang menjengkelkan kita, enggak mau tolong lagi. Tuh, lihat, ada ukurannya. Tapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, atau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, harus sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Jadi dalam hal ini, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, pekerjaan akan menjadi pekerjaan yang menghasilkan kebaikan. Kalau kita lakukan pelayanan kita sepenuh hati, maka pelayanan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita membangun keluarga dengan sepenuh hati untuk Tuhan, maka roh takut Tuhan akan memimpin suami dan istri, sehingga kita akan saling terbuka, saling dukung, dan saling mengasihi. Dan kalaupun kita ada di dalam komunitas apapun juga, saya percaya waktu kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan, maka yang keluar adalah yang the best, pasti yang terbaik, karena bukan untuk manusia. Nah, yang kedua, tadi Alkitab katakan waktu kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan juga, mari dalam segi manusia kita tidak bersungut-sungut, bahkan tidak berbantah-bantahan. Di dalam bahasa Yunaninya, arti bersungut-sungut itu cukup dalam. Dikatakan begini, waktu orang bersungut-sungut itu bukan sekedar mengeluh. Saya katakan sekali lagi, waktu orang bersungut-sungut itu bukan sekedar mengeluh, tetapi menjurus pada suatu tindakan yang memberontak. Sekali lagi, manusia yang selalu bersungut-sungut sebetulnya dalam hatinya ada pemberontakan. Contoh, lihat bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu karena mujizat Tuhan, karena rencana Tuhan, karena kehendak Tuhan. Dan berkali-kali mereka melihat dan dipimpin oleh kuasa dan mujizat Tuhan. Mereka keluar. Tapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, lihat waktu mereka haus, mereka berteriak kepada Musa, "Kami haus, apa yang akan kami minum?" Waktu mereka lapar, mereka bersungut-sungut, enakan tinggal di Mesir, bisa makan sampai perut buncit. Bahkan kalau mau, biarlah mati di Mesir, tapi dalam kondisi perut penuh. Lihat, bersungut-sungut. Dan kata bersungut-sungut itu saya tekankan di dalam bahasa Yunani ini benar sekali. Ya, jadi orang yang bersungut-sungut itu sebetulnya ada pemberontakan di dalam hatinya. Bahkan kalau sampai mereka ngomong begini, biarkan kami binasa di sana. Wow, itu pemberontakan kepada Tuhan. Mereka lupa berkali-kali Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tidak binasa. Tapi mereka ngomong, biarlah kami binasa dengan perut yang kenyang. Kenapa? Hatinya ada pemberontakan. Jadi ibu-ibu, hati-hati, jangan sampai kita bersungut-sungut, tapi bereskan hati kita. Kalau hati beres, tidak akan ada kata-kata yang ngomel atau yang bersungut-sungut. Tapi waktu kita tidak bereskan hati kita, yang keluar adalah yang bersungut-sungut. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini khususnya waktu kita menghadapi persoalan, banyak persoalan di masa pandemi ini yang cukup serius, baik dalam hal ekonomi, mungkin gaji suami juga dengan potong, mungkin juga di PHK, mungkin juga kerja hanya seminggu 2 kali, dan apa saja yang terjadi. Ingat, jaga hatimu, jangan tuduh Tuhan bahwa Dia telah mengabaikan janjinya dan tidak setia dalam hidup kita. Kita perlu berhati-hati. Yang dialami semua orang adalah sama, tapi yang harus berbeda adalah iman, percaya kita. Sehingga pada saat ibu-ibu mengalami hal ini, mari kita lebih banyak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan seperti sekarang ini, dan belajar membawa kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya pertolongan Tuhan itu akan tepat waktunya. Dan kita percaya Tuhan sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan sanggup bertindak untuk melakukan apa saja yang menuju kepada kebaikan. Nah, berbantah-bantahan juga dalam arti bahasa Yunani itu bicara tentang dialogismos. Mungkin itu dari kata dialog, makanya sekarang. Ya, artinya yang sangat merenyuh hati saya adalah gini, orang yang berbantah-bantah itu artinya dalam bahasa Yunani pertengkaran yang tidak perlu dan disertai dengan niat buruk. Ya, kalau tadi ada sesuatu yang mengganjal, ada pemberontakan,
Tapi orang yang sampai naik pertengkaran itu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Orang ngomong apa bantah, orang ngomong apa bantah. Nah ternyata di dalam hatinya, dalam artinya bahasa aslinya itu ada niat buruk. Kalau dia tidak punya niat buruk, kalau sekarang bahasa kerennya gini, ada sesuatu beban, ada sesuatu keinginan, ada sesuatu muatan. Nah itu membuat kita menjadi individu yang tidak baik di dalam hidup kita. Nah seringkali kita terbawa kepada satu standar manusia, sehingga yang kita perhatikan adalah nilai-nilai yang menuju kepada hal yang kurang benar, mengikuti cara-cara hidup yang dunia katakan sebagai pola hidup yang benar, tapi itu tidak, itu salah, karena itu akan bertentangan dengan standar firman Allah. Jadi anak-anak Tuhan harus memisahkan ya diri dan kehidupan dari segala standar kehidupan dunia. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Di dalam terjemahan lain akan begini, kalian tidak mencintai Bapa. Wow. Jadi mari kita periksa hati kita, cek hati kita, supaya kita tetap didapati Tuhan sebagai pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Ya, ingat bahwa apa yang kita anggap baik menurut pandangan kita, kalau itu bukan dari sudut pandang Alkitab atau firman Tuhan, maka itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi komunitas kita. Bahkan kita akan menjadi selalu salah di dalam memanfaatkan waktu, selalu salah di dalam mengelola keuangan, salah menggunakan talenta, bahkan salah menilai hubungan. Jadi sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan adalah sudut pandang yang akan nolong kita semua untuk menikmati hidup di dalam keluarga yang rukun. Roma 12 ayat 2 seringkali kan kita dengar, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau dari firman ini, kehendak Allah itu bicara apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Nah, kehidupan atau kemenangan di dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, atas segala bentuk ikatan-ikatan dunia ini, itu harus dimulai dari kepercayaan kita, karena hidup kita sudah diperbaharui oleh firman Tuhan. Ingat, firman Tuhanlah yang memerdekakan hidup kita semua, bukan karena kita punya kebaikan, tapi firman Tuhanlah yang membebaskannya. Hari ini kita perlu waspada di dalam memahami berbagai situasi di dalam hidup kita. Mari pusatkan hidup kita kepada Injil yang berpusat kepada Kristus, bukan kepada manusia. Kita harus memahami Injil secara utuh, ya, secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Jadi kalau ada pengajaran ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan tidak akan pernah sakit, ikut Tuhan pasti berbahagia, ikut Tuhan tidak mengalami hal-hal yang buruk, itu salah besar. Alkitab tidak menjanjikan itu, tapi yang dijanjikan oleh Alkitab bahwa ketika ikut Tuhan, dia setia, dan dia akan menjaga hidup ibu bapa keluarga kita dengan baik. Ya, nah perubahan di dalam hidup kita, dalam hati kita itu dimulai dari hati kita. Perubahan dalam hidup kita semua dimulai dari hati kita. Jadi bukan dari lingkungan, bukan dari luar, bukan dari sekitar, tapi dari dalam hati kita. Makanya Tuhan mau ketika kita ikut Tuhan, kita harus ikut Tuhan dengan hidup yang baru. Dan ingat clue-nya, kita tidak bisa mengubah segala keadaan dan situasi di dalam kehidupan kita, ya. Tapi kita, ibu dan saya, bisa mengubah diri kita dengan pertolongan Tuhan. Keadaan tidak berubah, tidak apa-apa. Tapi sudut pandang kita yang diubah, dipengaruhi oleh Injil, oleh kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita jadi memandangnya dari sudut pandang ilahi, sehingga kita akan mengalami perubahan dalam kondisi apapun. Ingat, manusia seringkali terjebak dengan omongan yang ngelantur, dengan omongan yang bisa menghakimi orang lain.
Waktu banjir orang ngomong, orang ngomel, ini sih orang buang sampah sembarangan, orang lakukan ya jorok dan lain sebagainya. Tapi saat nanti ketika kemarau, orang yang ngomel-ngomel ini pun buang sampah sama-sama di sungai. Itulah kehidupan manusia. Dia bisa hakimi orang lain, tapi dia sendiri tidak mau mengalami perubahan. Ingat, perubahan harus dimulai dari hati yang dalam. Ya, bukan didorong oleh keadaan, bukan didorong dari faktor-faktor keadaan sekeliling kita, tapi berubah karena kesadaran dari diri kita. Amin. Ya, contoh, orang berbohong itu dosa, semua orang percaya tahu, tapi kenapa masih berbohong? Dan itu terus dilakukan. Orang yang hidup hari ini bergumul dengan emosi, selalu marah. Dia tahu Alkitab tulis amarah itu dosa. Ya. Tapi dia terus hidup di dalam kemarahan dan emosi yang begitu tinggi. Kenapa? Ikatan. Dia tidak mau berubah. Ada orang yang bergumul dengan dosa. Dia tahu dosa seksual atau dosa perselingkuhan itu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia merasa ingin bebas. Dia tidak mau terbelenggu oleh standar firman Tuhan. Akhirnya hatinya tidak mau berubah. Jadi kembali, segala sesuatu kembali ke sini. Dari dalam hati yang dalam lah, maka kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Oke, ayat yang terakhir. Ya, Ratapan 3 ayat yang ke-40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, bukan hidup orang lain, dan berpaling kepada Tuhan. Ya, jadi waktu kita menyelidiki, selidiki hati kita, selidiki hidup kita, selidiki cara pandang kita terhadap keadaan, bukan orang lain. Tetapi waktu kita menyelidiki hati kita, wajah kita, hidup kita, iman kita, berpaling kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Itu standarnya. Jangan pakai standar akal logika kita. Makanya pertobatan yang bisa dihidupi adalah kalau dia memandang Tuhan di dalam tujuan hidupnya. Jadi waktu kita menyelidiki, ingat, tidak bisa seorang diri, kita pun harus membawa Tuhan di dalam proses perubahan hidup kita. Kemudian ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah. Artinya mengucap syukur. Jadi hari ini mari kembali kepada diri kita masing-masing. Mulailah dengan sebuah perubahan dalam cara engkau memandang apapun keadaannya. Ingat, suami istri, kalau engkau tidak mau terjebak dalam pertengkaran, komunikasikan ide, rencana, tujuan dalam membangun keluarga. Kemudian lihat dari berbagai sudut pandang. Dan yang utama, minta dari sudut pandang Tuhan. Dia akan kasih hikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa membangun keluarga yang rukun, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dan saya percaya ini akan menjadi bekal bagi kita untuk kita tidak terjebak di dalam sudut pandang kita sendiri. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan tolong ibu-ibu dan saya, kita bisa membangun keluarga, pelayanan, ibadah, pekerjaan, bisnis, apa saja. Kita akan gerakan itu semua untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang salah. Kesalahan banyak di faktor manusia, tapi waktu kita sudah menyadari ini, mari berubahlah, dimulai dari diri kita. Perubahan dari dalam hati kita akan merubah sudut pandang kita terhadap keadaan. Terima kasih hari ini. Saya percaya ibu-ibu tetap diberkati Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan.